Hai semua, salam lestari. Kembali bersama kami Nur Sarifah Aini dan rekan saya, Nestianto Hadi. masih membahas tentang interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Kali ini kita beranjak ke materi tentang rantai makanan, jaring makanan dan siklus energi. Pertama, rantai makanan. Rantai makanan adalah urutan transmisi energi dan nutrisi melalui makanan dari satu organisme ke organisme lain dalam suatu ekosistem. Ini menggambarkan bagaimana energi dan nutrisi berpindah dari produsen atau organisme yang menghasilkan makanan ke konsumen, atau organisme yang makanan mereka yang berasal dari organisme lain dan terus berlanjut hingga tingkat konsumen tertinggi. Rantai makanan terdiri dari beberapa tingkat trofik yang menggambarkan posisi suatu organisme dalam aliran energi. Tingkat pertama dalam rantai makanan adalah produsen. Produsen adalah organisme yang menghasilkan makanan mereka sendiri melalui proses fotosintesis pada tumbuhan atau kemosintesis pada bakteri. Mereka menggunakan energi matahari atau energi kimia untuk mengubah bahan-bahan anorganik menjadi makanan organik. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Konsumen tingkat 1 adalah organisme yang makanan mereka terdiri dari tumbuhan atau produsen. Mereka adalah herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Contohnya adalah kelinci yang memakan rumput. Konsumen tingkat 2 adalah organisme yang memakan hewan sebagai makanan mereka. Mereka adalah karnivora atau hewan pemakan daging. Contohnya adalah serigala yang memangsa kelinci. Konsumen tingkat 3 adalah organisme pemangsa tinggi yang menduduki puncak rantai makanan. Mereka mungkin memiliki sedikit atau tidak ada pemangsa alami. Selain itu, rantai makanan juga bisa menjadi lebih kompleks dan menggambarkan interaksi makanan yang lebih lengkap dalam suatu ekosistem. Kedua, jaring makanan. Jaring makanan adalah representasi yang lebih realistis dan kompleks dari aliran energi dan nutrisi di dalam suatu ekosistem daripada rantai makanan. Jaring makanan mencakup banyak rantai makanan yang saling terhubung, menggambarkan berbagai jalur makanan dan interaksi antara berbagai organisme. Sebagai contoh, dalam suatu ekosistem hutan, jaring makanan dapat terdiri dari berbagai tingkat trofik, seperti produsen, konsumen tingkat 1, 2, dan 3. Contohnya, beberapa jenis burung pemangsa mungkin bersaing untuk memangsa hewan kecil yang sama. Jaring makanan juga bisa mencakup organisme pengurai yang berperan dalam mendaur ulang sisa-sisa organisme mati menjadi nutrisi bagi produsen. Ketiga, siklus energi. Siklus energi adalah proses alami di mana energi bergerak dan berputar melalui ekosistem, memungkinkan berbagai organisme untuk mendapatkan energi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka. Siklus energi adalah aspek penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menjaga keberlanjutan kehidupan di bumi. Proses siklus energi didasarkan pada hukum termodinamika, yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dalam ekosistem, energi yang pertama kali masuk ke ekosistem dalam bentuk sinar matahari kemudian diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis oleh tumbuhan. Berikut adalah beberapa langkah utama dalam siklus energi di ekosistem. Fotosintesis, tumbuhan hijau, alga, dan beberapa bakteri fotosintesis adalah produsen dalam ekosistem. Konsumsi, organisme konsumen, termasuk herbivora, pemakan tumbuhan, dan karnivora, pemakan daging. Pemangsa tingkat tinggi, organisme pemangsa tingkat tinggi, seperti predator puncak dalam rantai makanan. Pengurai, organisme pengurai, seperti bakteri dan jamur. Dalam proses dekomposisi ini, energi dilepaskan kembali ke lingkungan sebagai panas dan digunakan kembali oleh tumbuhan. Siklus energi ini terus berlanjut, memungkinkan aliran energi melalui ekosistem dan menjaga keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, siklus energi merupakan mekanisme penting yang mendukung kelangsungan hidup semua makhluk hidup di bumi.